Chapter ke-850. Sepertinya memang sekte Dao Shandian dikendalikan oleh klan Ji. Bagaimanapun itu masuk akal. Klan Ji memiliki garis darah petir ilahi, sedangkan sekte Dao Shandian mengumpulkan murid-murid yang memiliki garis darah petir ilahi. Jadi sepertinya itu bukan kebetulan, tetapi itu adalah rencana klan Ji. Gu Lei menunduk ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya seperti terikat. Dia tidak berani mengatakannya kepada Patriark klan Han. Patriark klan Han mengerti apa yang ingin dikatakan Gu Lei. Kalian tidak perlu khawatir, karena kalian bekerja untuk klan Han. Klan Han telah mengirimkan tetua untuk melindungi klan kalian. Orang yang aku kirim, semuanya adalah peringkat 14 dewa penguasa ilahi tertinggi, dan masing-masing klan aku mengirim peringkat 13 dan peringkat ke-14. Seharusnya itu sudah lebih dari cukup untuk melindungi klan kalian. Mendengar ucapan Patriark klan Han, keempatnya langsung bersujud sambil mengucapkan terima kasih. Sekarang kalian pulang terlebih dahulu, lalu pergi mengasingkan diri. Aku sudah menyiapkan sumber daya untuk kalian. Bagaimanapun sekarang klan kalian berada di bawah perlindunganku. Aku tidak akan membiarkan klan yang bekerja untukku menjadi klan biasa-biasa saja. Terima kasih atas rahmat yang Patriark berikan. Kita tidak akan pernah mengecewakan Patriark. Setelah mengatakan itu, Gu Lei dan yang lainnya pergi meninggalkan klan Han. Namun setelah mereka pergi, seorang lelaki tua muncul di samping Patriark klan Han. Hansha, apakah kamu tidak terlalu boros memberikan banyak sumber daya untuk mereka? Salam kepada tetua majelis suci. Hansha langsung memberikan hormat. Walaupun dia adalah seorang patriark, statusnya di bawah tetua majelis suci. Tetua, mana mungkin aku membuang banyak sumber daya untuk sampah seperti mereka. Aku memberikan banyak sumber daya agar bisa membuat mereka menjadi nutrisi klan Han kita. Aku sudah merubah semua sumber daya itu agar suatu saat bisa kita aktifkan. Tadinya aku ingin menyaring mereka sekarang, tetapi sekarang ranah mereka terlalu rendah, jadi aku membiarkan mereka tumbuh terlebih dahulu, baru memurnikan mereka sepenuhnya. Seperti yang aku harapkan darimu, kamu memiliki pikiran yang matang. Sekarang apakah kamu akan ikut untuk menaklukkan klan Yao dan klan lainnya? Tentu saja aku tidak ingin ketinggalan. Jitian dan Jiming sudah tiba di wilayah selatan. Namun ketika mereka tiba di klan Qing, seluruh wilayah klan Qing sudah menghilang, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun puing. Menurut informasi yang aku dapatkan, wilayah ini adalah lokasi klan Qing berada. Mengapa sekarang semuanya menghilang? Apakah klan Qing sudah pindah dari tempat ini? Jiming merasa dia tidak salah tempat. Ayah perhatikan dengan baik, di sini telah terjadi pertempuran besar. Aku rasa klan Qing tidak pindah, tetapi mereka telah musnah. Namun untuk memastikan semuanya, lebih baik kita tanyakan pada orang lain, apa yang sudah terjadi di sini? Tidak lama kemudian Jiming dan Jitian mengetahui yang terjadi, dan sekarang mereka juga mengetahui kekuatan lompatan Jichan. Walaupun mereka sudah siap mendengar kekuatan menantang surga Jichan, ketika mengetahui yang sesungguhnya, mereka berdua masih saja terkejut. Setelah mengetahui yang terjadi, Jiming dan Jitian tidak kembali ke wilayah tengah, tetapi mereka langsung pergi ke wilayah barat. Mereka tidak akan membiarkan klan Gong dan yang lainnya lepas begitu saja. Keduanya tidak takut walaupun sekarang klan Gong dan yang lainnya mendapatkan perlindungan dari klan Han. Jiming dan Jitian berdiri di pintu gerbang klan Gong. Mereka berdua menggunakan jubah hitam, sehingga tidak ada satupun yang bisa melihat penampilan mereka. Siapa kalian? Cepat pergi! Klan Gong bukan tempat untuk kalian main-main! Baan Nyeg. Baru saja orang itu selesai berkata, tubuhnya langsung meledak. Baang, 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 baang. Suara ledakan terus terdengar. Jitian tidak menyisakan satu orang pun penjaga gerbang yang hidup. Dia membunuhnya tanpa berkedip sama sekali. Ayah, ayo kita masuk. Kita tidak pernah melakukan aksi bersama. Hahaha. Tentu saja. Aku tidak akan kalah dengan kalian yang lebih muda. Tulang-tulangku cukup kuat untuk mengunyah seluruh klan Gong ini. Ada penyusup, ada penyusup. Tetua yang ditugaskan untuk menjaga formasi,
mereka mendeteksi orang yang tidak dikenal memasuki wilayahnya. Huses! Huses! Ribuan orang langsung terbang. Ketika mereka menuju pintu gerbang, mereka melihat dua orang menggunakan jubah hitam sedang berjalan dengan santai. Siapa kalian berdua? Ada keperluan apa kalian mendatangi klan Gong? Mendengar pertanyaan tetua itu, Jitian tersenyum sinis. Orang yang berbicara sangat percaya diri. Satu, dia adalah dewa penguasa ilahi tertinggi peringkat 8. Dia adalah tetua majelis suci. Kedua, ini adalah rumahnya. Jadi dengan apa yang dia miliki, dia sangat percaya diri. Nyamuk yang berisik! Jitian mengeluarkan aura penindas, dan aura penindas itu langsung menyelimuti semua orang yang datang. Baang! 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 Mereka semua meledak menjadi kabut darah, sehingga pemandangan yang mengerikan terlihat. Hujan darah langsung turun di wilayah klan Gong. Gong Leihu dan kedua tetua dari klan Han sedang berada di sebuah gua. Di dalam gua itu banyak pembudidaya zaman sekarang. Mereka sudah siap untuk dimurnikan. Namun ketika mereka mendengar suara ledakan, mereka mengerutkan kening. Siapa yang berani mengacau di wilayah klan Gong, ketika semua orang sudah tahu bahwa klan Gong dilindungi oleh klan Han? Seorang lelaki tua dari klan Han berkata dengan nada tidak senang. Gong Leihu juga mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka ada yang berani datang secara langsung. Padahal berita klan Gong dilindungi oleh klan Han sudah menyebar kemana-mana. Tuan, lebih baik kita melihatnya terlebih dahulu. Biarkan semut-semut ini menikmati masa hidupnya lebih lama. Aku takut yang datang memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Lelaki tua dari klan Han merasa tidak senang. Sejak kapan kamu berani memberi perintah kepada kita? Sekarang kamu periksa. Jangan ganggu kesenanganku. Gong Leihu merasa tidak berdaya, dia langsung pergi meninggalkan gua. Namun baru saja dirinya tiba di wilayah inti. Dia melihat dua orang sedang menghancurkan seluruh bangunan yang ada, dan seluruh anggota klannya sudah musnah semua. Siap kalian? Kalian berani mengah? Flop. Ketika dia belum selesai berbicara, Jitian sudah berada di hadapannya dan mencengkeram lehernya. Gong Leihu sebagai peringkat 9, dia tidak berdaya sama sekali di hadapan Jitian. Gong Leihu bergetar ketakutan. Tuan, siapa kalian? Mengapa kalian menargetkan klan Gongku? Klan Gongku tidak memiliki keluhan apapun dengan kedua tuan. Jitian menyeringai. Kamu mengatakan tidak memiliki keluhan dengan kita? Sungguh konyol. Setelah kamu membuat masalah untuk putraku, kamu berkata tidak memiliki keluhan. Rumus dari mana itu? Gong Leihu segera menekan token khusus di dadanya. Itu adalah token untuk memanggil kedua tetua dari klan Han. Kedua tetua langsung keluar dari gua, walaupun mereka sedikit kesal terhadap pemanggilan Gong Leihu. Chapter ke-851. Sialan, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa bajingan Gong Leihu tidak bisa menangani masalah kecil seperti ke-1? Lelaki tua itu tidak melanjutkan ucapannya, karena dia melihat Gong Leihu sedang dicekik di udara. Kedua tetua itu mengeluarkan aura mereka untuk menakut-nakuti Jitian dan Jiming. Mereka adalah peringkat 13 dan 14 dewa penguasa ilahi tertinggi. Namun setelah mereka mengeluarkan auranya, Jiming dan Jitian bukan saja mereka tidak takut, malah mereka sangat bersemangat. Akhirnya ada lawan yang sepadan. Tianer, cepat bereskan kentang goreng kecil itu. Kita mulai bersenang-senang dengan kedua bajingan tua itu. Hahaha, ayah. Baiklah. Jepret. Leher Gong Leihu pecah, dan tubuh tanpa kepala melayang seperti layang-layang yang talinya putus. Dia makhluk era abadi yang telah hidup jutaan tahun, mati begitu saja. Kedua tetua dari klan Han yang melihat itu, wajah mereka berubah menjadi jelek. Kalian berdua tidak mengetahui ketinggian langit dan betapa luasnya dunia. Aku sudah memberikan wajah dengan tidak langsung menyerang kalian.
Tetapi kalian malah membunuh bonekaku tepat di depan mataku. Jika aku tidak membunuh kalian, aku tidak layak menyandang nama dari klan Han. Kakak Hansi, tidak perlu banyak berkata-kata dengan sampah seperti mereka. Ayo kita bereskan. Han Lang, kamu harusnya tidak sulit membunuh peringkat 10 itu. Biarkan peringkat 12 aku yang memberi pelajaran. Biar mereka tahu perbedaan antara ranah tidak bisa disinggung oleh sampah seperti mereka. Han Xie adalah peringkat 14, sedangkan Han Lang adalah peringkat ke-13. Keduanya langsung melesat mengambil bagiannya masing-masing. Jiming yang melihat Han Xie datang ke arahnya, dia bukannya mundur, tetapi malah maju. Selala. Petir langsung menyelimuti tubuhnya dan membentuk armor, lalu sayap petir berkibar seperti malaikat. Ranah Jiming sama dengan Han Xie. Mereka sama-sama peringkat 14 dewa penguasa ilahi tertinggi. Kamu bilang perbedaan ranah sulit untuk dihadapi. Sayang kamu bertemu dengan orang yang salah. Jiming menggunakan kepalan tangannya untuk berhadapan dengan tinju Han Xie. Tinju dan tinju berbenturan, sehingga menciptakan ledakan sonik. Boom! Kraak! Suara patah tulang terdengar. Itu adalah tangan Han Xie yang memiliki retakan. Han Xie berteriak sambil mundur. Namun Jiming tidak melepaskannya. Mau pergi kemana? Mengapa ucapanmu tidak sekuat kekuatanmu? Ini sungguh mengecewakan. Boom! 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 Jiming terus menyerang Han Xie dengan ganas. Dia seperti binatang yang sedang mengamuk. Gaya bertarungnya sangat gila. Ketika Han Xie menendang, Jiming tidak menghindar, dia malah menendang kembali. Jadi dalam sekejap terjadi terus benturan. Namun semakin banyak benturan, semakin ketakutan Han Xie. Dia merasa seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Jadi Han Xie mengeluarkan pedangnya, dia langsung menebas Jiming. Namun siapa sangka, Jiming juga mengeluarkan pedangnya, lalu dia menebas ke arah Han Xie menebas. Klan-klan-klang. Dewa RRRR. Ketika Jiming menebas, petir ungu langsung meletus dari pedangnya dan menyambar tubuh Han Xie. Di arah lain, Han Lang sudah penuh dengan darah. Tangannya sudah menghilang satu. Jitian merobek tangannya menggunakan cakar. Kakak Han Xie, cepat nyalakan sinyal pertolongan. Kita tidak bisa melawan kedua orang ini. Di wilayah barat, tidak hanya ada klan Gong, tetapi ada klan Gu juga. Jadi Han Lang menyuruh Han Xie untuk meminta tolong kepada tetua klan Han yang melindungi klan Gu. Mengetahui niat mereka, JH Iming tidak terus menyerang, dia malah memberikan kesempatan. Panggil teman kalian yang lainnya. Aku tidak akan menahan kalian. Bertarung denganmu terlalu membosankan. Jika jumlah kalian lebih banyak, mungkin itu akan lebih menyenangkan. Sombong! Han Xie langsung menekan token pemanggil. Dia tidak hanya memanggil dua tetua di klan Gu, tetapi dia menghilang para tetua di klan Tantai dan klan Jun. Walaupun kedatangan tetua dari klan Tantai dan klan Jun akan sedikit lambat, itu tidak masalah. Setidaknya mereka berempat harus mengukur sedikit waktu untuk menunggu kedatangan mereka. Setelah menekan token, beberapa menit kemudian, dua tetua muncul, mereka yang bertugas melindungi klan Gu. Kedua tetua itu menatap Han Xie dan Han Lang. Lalu mereka menatap Jiming dan Jitian. Kalian berdua benar-benar mencari mati, kalian berani membuat masalah dengan klan Han-ku. Jika kamu bukan pengecut, kamu akan mengatakan dari mana klanmu berasal. Jiming mendengus dingin. Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui dari mana klan kita berasal. Yang perlu kalian ketahui, tempat ini akan menjadi kuburan kalian. Ketika Jiming sedang berbicara, salah satu tetua klan Han sudah melesat menyerang Jitian. Dia ingin membantu Han Lang yang sudah sangat menyedihkan. Namun ketika jarak dia cukup dekat dengan Han Lang, Jitian sudah berada di sampingnya. Gerakanmu terlalu lambat. Jitian menggunakan tangannya menjadi cakar, dia langsung membanting tetua yang baru tiba.
Cakar Jitian mengarah ke kepalanya. Namun tetua itu juga bukan orang biasa. Dia berhasil menghindari cakar Jitian. Cakarnya tidak mengenai kepalanya, tetapi mengenai bahunya. Baang! Tangisan yang memilukan terdengar. Namun meski begitu, dia masih berhasil menjauh, dan sekarang sudah berjongkok dengan nafas yang terengah-engah. Penatua Hanyi, apakah kamu baik-baik saja? Han Lang mendekat sambil memberikan pil kepadanya. Han Yi langsung mengambil pil itu dan menelannya. Penatua Han Lang, orang ini terlalu kuat, kita harus menggunakan kekuatan penuh kita, dan bekerja sama untuk membunuhnya. Keduanya langsung meningkatkan ranahnya menjadi peringkat ke-14. Dan menggunakan banyak rune yang membuat kekuatan bertarung mereka meningkat pesat. Jitian menggelengkan kepalanya. Aku kira klan era abadi sangat mengesankan, tetapi tidak lebih seperti ini. Sekarang lihatlah bagaimana cara meningkatkan kekuatan yang benar. Jitian sudah menggunakan armor petir, sayap petir, dan tanda petir. Sekarang dia menggunakan garis darah 4 binatang sucinya. Jitian tidak hanya menjadi peringkat 14 puncak. Kekuatan bertarungnya sudah sebanding dengan peringkat 15 gerbang pertama. Han Lang dan Han Yi mereka terkejut dengan peningkatan kekuatan Jitian. Jadi mereka tidak berani ceroboh. Mereka langsung mengeluarkan banyak senjata dengan level tinggi. Lalu keduanya menyatukan tangan mereka. Jitian melihat pusaran hitam langsung tercipta di atas langit. Telapak tangan yang menutupi dunia langsung turun ke arahnya. Ini sedikit menarik, tetapi ini belum cukup. Jitian langsung melesat ke arah langit seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia tidak menggunakan senjata apapun. Jitian langsung memukul telapak tangan raksasa dengan kekuatan penuh. Boom! Pukulan Jitian dibandingkan dengan telapak tangan itu terlalu jauh, tetapi walaupun dia terlihat sangat kecil, pukulannya langsung menghancurkan telapak tangan raksasa yang terbuat dari keterampilan bela diri gabungan antara Han Lang dan Han Yi. Uhuk, uhuk! Keduanya langsung memuntahkan darah. Tubuh mereka mundur beberapa langkah. Ketika mereka akan menstabilkan kondisinya, Jitian seperti hantu. Dia sudah muncul di belakang mereka, dan langsung menggenggam kedua leher mereka. Kalian berdua terlalu mengecewakan. Aku benar-benar terlalu menganggap tinggi kalian berdua. Tidak! Han Xie berteriak. Tapi teriaknya tidak didengar. Dia melihat Han Lang dan Han Yi mati dengan cara leher mereka dipatahkan. Aura Han Xie meletus. Dia membakar garis darahnya. Aku akan membunuh kalian berdua. Chapter ke-852. Namun sebelum Han Xie menyerang setelah membakar garis darahnya, aura yang tidak lebih lemah darinya datang. Han Xie, apa yang membuatmu memanggil kita? Baru saja orang yang baru datang bertanya, dia melihat mayat Han Lang dan Han Yi yang bergeletakan di tanah. 4 orang itu langsung tercengang, lalu mereka menatap Jiming dan Jitian. Salah satu dari mereka berkata dengan sangat marah. Aku tidak menyangka setelah klan Han menutup diri, akan ada pembudidaya yang berani memprovokasi klan Han. Keberanian kalian telah menyebabkan bencana terhadap klan kalian. Klan Han tidak hanya akan membunuhmu, tetapi akan memusnahkan klanmu. Anjing tua, apakah pembudidaya era abadi sangat suka menindas dengan kata-kata? Harus kalian ingat, di zaman ini kata-kata tidak diperlukan, yang diperlukan hanya kekuatan. Jitian terbang mendekati Jiming. Sekarang klan Han memiliki 6 orang, 2 orang peringkat 13, 4 orang peringkat 14 dewa penguasa ilahi tertinggi. Han Xie menatap temannya yang baru datang. Han Dio, Han Zhang, Han Chu, kalian hadapi bocah yang membunuh Han Lang dan Han Yi, sedangkan Han Ju, Han Fang. Kalian bantu aku melenyapkan dia. Jiming tersenyum ke arah Jitian. Tianer, apakah kamu sanggup menghadapi mereka bertiga? Jika tidak sanggup, kamu cukup diam menonton. Biarkan ayahmu membereskan mereka semua. Cih, ayah, kamu jangan mengambil bagianku. Mereka bertiga hanya anjing yang menggonggong. Mereka sudah terlalu tua,
tenaga mereka sudah sangat loyo. Jadi ayahlah yang duduk diam dan menonton, biarkan aku membereskan kanamnya. Hansie dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak menyangka Jiming dan Jitian malah menjadikan mereka bahan olok-olokan. Kak, banyak bicara! Jiming sudah muncul di hadapannya dan langsung menendang dadanya menggunakan dengkul. Baang! Hansie terlempar sangat jauh. Ketika dia akan bangun kembali. Shuwut! Dia berteriak lebih keras karena pedang yang diselimuti petir ungu sudah melesat dan menancap tepat di dadanya. Jiming memandang Hansie. Tenang, aku tidak akan langsung membunuhmu. Kamu masih sedikit berguna, sedangkan untuk yang lain, kalian semua akan mati. Jiming baru menggunakan armor petir dan sayap petir. Dia langsung meningkatkan ranahnya lagi menggunakan tanda petir dan mata petir. Sehingga Jiming menjadi peringkat 15 gerbang ke 1. Melihat Jiming berhasil meningkatkan ranahnya 4 peringkat. 5 orang yang tersisa sangat ngeri. Bisa meningkatkan ranahnya 1 peringkat setelah menerobos peringkat 13 dewa penguasa ilahi tertinggi. Mereka sudah jenius di antara para jenius. Ini bisa meningkatkan ranahnya 4 peringkat. Julukan apa yang pantas untuk Jiming? Namun ada yang lebih ketakutan di antara kelimanya, yaitu Han Fang. Dia menatap Jiming dengan ngeri. Kamu berasal dari Klanji. Mendengar Han Fang menyebutkan Klanji, Han Dio langsung bertanya dengan penuh keraguan, tetapi sangat ketakutan. Kakak Han Fang, apakah yang kamu maksud adalah Klanji di masa lalu, Klanji yang berhasil mengusir ras iblis? Han Fang mengangguk. Klanji mana lagi yang aku maksud, selain Klanji itu? Hanya mereka yang bisa meningkatkan ranahnya terus-menerus tanpa terkekang oleh batasan alam. Kakak, bukankah Klanji waktu itu sudah berhasil dimusnahkan? Bagaimana mereka bisa muncul kembali? Kalian hubungi Patriark, kita tidak memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Hanya Patriark dan Dewa Pelindung yang bisa melawannya. Rowa ararar. Bu Omom. Baru saja mereka mengambil token komunikasi, token itu langsung hancur. Jitian sudah mengeluarkan binatang petir ilahinya. Dia tidak meningkatkan ranahnya lagi, tetapi mengeluarkan langsung binatang petir ilahi. Penindasan yang luar biasa langsung menghantam mereka, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang mampu berdiri. Melihat itu, Jiming menggelengkan kepalanya. Tianer, kamu sungguh keterlaluan. Kamu tidak menyisakan satupun untuk ayah. Sehingga kekuatan yang aku keluarkan hanya menjadi pajangan saja. Jitian tersenyum kecil. Ayah, aku sudah bosan bermain-main dengan mereka. Kita tidak perlu banyak omong kosong dengan orang seperti mereka. Jadi lebih baik aku segera membereskan mereka. Kita tidak akan menghabiskan waktu di tempat ini, kan? Tingkah anak dan ayah ini sungguh konyol. Mereka seperti sedang bersaing satu sama lain. Ini membuat anggota klan Han merasa putus asa. Jiming menatap Hansie yang masih tertusuk pedang. Sekarang katakan di mana klan Han berada. Jika kamu mau mengatakannya, aku akan melepaskanmu. Atau siapapun bisa mengatakannya. Orang yang mengatakan pertama, dia yang akan dibiarkan hidup. Aku. Handio orang yang pertama berkata. Dia memberanikan diri untuk mengangkat tangannya. Demi kehidupannya, Handio rela mengkhianati klannya. Han Fang dan yang lainnya sangat marah. Anjing tercela! Kamu berani mengkhianati klan? Handio tersenyum pahit. Kakak, jika ada pilihan untuk hidup, bagaimana aku bisa melepaskannya? Harus kakak ingat, kita tidak mudah hidup sampai sekarang. Apalagi untuk mendapatkan ranah kita saat ini. Ini terlalu sulit. Jika kita diberi pilihan antara hidup atau mengikuti aturan klan, tentu saja kita akan memilih untuk hidup. Bajingan, aku akan membunuhmu. Baang, 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 baang. Ketika mereka berteriak,
dan ingin mengumpulkan kekuatan untuk membunuh Handio. Jitian sudah memerintahkan binatang petir ilahi untuk membunuh semuanya. Melihat temannya semuanya mati, Handio terus mengusap keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar ketakutan. Tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa semua saudaranya yang agung akan mati oleh orang yang memiliki ranah di bawah mereka. Sekarang katakan di mana klan Han berada? Jiming sudah mengeluarkan nafsu pembunuhnya. Jika Handio berani berbohong, Jiming siap membuat Handia menderita lebih menyakitkan daripada kematian. Aku akan memberitahumu. Tenangkan emosi kalian. Klan Han B. Baru saja Handio akan mengatakan keberadaan klan Han. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di perutnya. Lalu suara ledakan keras terdengar. Baang. Tubuh Handio meledak, jangankan tubuh fisik, bahkan sumber energi kehidupan dan sumber energi jiwanya dimusnahkan seketika. Jitian mengerutkan kening. Sial! Klan Han menerapkan formasi larangan di tubuh anggotanya. Sepertinya mereka benar-benar merahasiakan keberadaan klan Han. Jiming mendengus dingin. Tidak peduli di mana mereka bersembunyi. Kita pasti akan menemukan mereka. Klan Han adalah momok yang menyebalkan. Mereka harus dibasmi tuntas. Jiming mengamankan semua cincin dewa mereka. Lalu dia menatap Jitian. Sekarang kita pergi ke klan Gu, klan Tantai dan klan Jun. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Jitian mengangguk. Mari kita segera pergi. Hehehe, tunggu sebentar. Klan Gong adalah klan era abadi. Mereka pasti menyimpan banyak harta. Jadi jangan pernah melupakan harta rampasan perang. Chapter ke-853. Jitian tidak pernah memikirkan harta klan Gong, karena bagi dia sumber daya yang dimiliki klan Gong tidak berguna untuknya, jadi dia tidak tertarik. Berbeda dengan Jiming, dia tidak mau menyisakan sedikit pun harta klan Gong, walaupun itu tidak berguna untuknya, dia masih bisa memberikannya kepada Jichan. Bagaimanapun Jichan memiliki banyak pengikut, sumber daya ini berguna untuk Nin Tianlo dan yang lainnya. Setelah menjarah semuanya, Jiming menemukan sebuah gua. Dalam gua itu penuh sesak dengan orang-orang. Ada yang sudah tua, banyak juga generasi muda. Bahkan tidak sedikit anak-anak kecil yang masih berusia balita. Ketika orang-orang itu melihat Jiming, mereka sangat ketakutan. Karena mereka tidak tahu apakah Jiming datang untuk menyelamatkan mereka, atau malah untuk membantainya. Jadi yang lebih pengecut, sudah merangkak untuk meminta belas kasihan. Tuan, tolong selamatkan kita. Kita tidak memiliki keluhan dengan pembudidaya era abadi. Jadi tolong lepaskan kita. Jiming tidak banyak berkata-kata, dia langsung melambaikan tangannya, lalu semua segel yang menyegel kultivasi orang-orang segera dibebaskan. Aku bukan pembudidaya era abadi. Aku sama seperti kalian. Sekarang kalian sudah bebas, jadi kalian bisa pergi. Namun aku harap, ketika terjadi peperangan dengan ras iblis, kalian mau mengulurkan tangan kalian untuk melindungi alam semesta ini. Jika kalian tidak mau mengulurkan tangan kalian, lebih baik aku membunuh kalian semua di sini. Salah satu orang memberanikan diri untuk berkata, Tuan yakinlah, jika waktu itu tiba, aku tidak akan membiarkan ras iblis bertingkah merajalela. Aku akan bertarung dengan seluruh kemampuanku. Jiming tidak mempersulit mereka. Kalian bisa pergi, namun jangan tinggal lagi di tempat kalian. Sebelum bencana iblis tiba, kalian harus menyembunyikan keberadaan kalian. Tuan, terima kasih. Yakinlah aku akan mengikuti instruksi Tuan. Kita berhutang nyawa terhadap Tuan, jadi kita akan membalas kebaikan Tuan dengan seluruh kemampuan kita. Semua orang yang ditahan di gua langsung pergi melarikan diri. Kadang-kadang mereka akan menengok ke belakang karena takut Jiming atau Jitian membantai mereka. Sebenarnya mereka ingin menanyakan identitas keduanya, tetapi tidak ada satupun yang memiliki keberanian. Jadi lebih baik mereka tidak bertanya, lagian keduanya tidak memperkenalkan diri. Ayah, mari kita berkunjung ke klan lainnya. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama. Hahaha,
Itu memang sudah menjadi rencanaku. Keduanya langsung pergi meninggalkan klan Gong. Tidak lama kemudian, berita pemusnahan klan Era Abadi menyebar. Sehingga berita itu sampai ke telinga klan Han. Di dalam aula klan Han, Han Linghua dan Dewa Pelindung klan Han sangat marah. Ketika Dewa Pelindung ingin berbicara, suara yang sangat berat terdengar. Han Gouyu, ada kejadian apa di klanmu, hingga membuat wajahmu terlihat sangat jelek? Han Gouyu adalah Dewa Pelindung klan Han. Dia sangat tidak senang ketika ada orang yang berani memanggil namanya secara langsung. Namun ketika dia melihat siapa yang datang, Han Gouyu langsung berdiri dan berlutut di hadapan pemilik suara tadi. Tidak hanya Han Gouyu, seluruh orang yang berada di aula langsung berlutut. Kita telah bertemu dengan Tuan Utusan yang terhormat. Yang baru saja tiba adalah Tetua Iblis Suci yang diutus oleh Jan Wudi, kepala dari para tetua ras iblis. Dia memiliki ranah peringkat 15 gerbang ketiga. Tidak hanya statusnya yang tinggi, tetapi kekuatannya juga sangat mencengangkan. Kalian, bangun! Sekarang katakan apa yang terjadi? Han Gouyu berdiri, dia berkata tapi tidak berani menatap wajah iblis yang berada di hadapannya. Tuan Utusan, baru-baru ini klan kelas 2 Era Abadi yang mau bekerja untuk klan Han ada yang membantai. Bahkan tetua yang kita tetapkan tinggal di sana juga ikut terbunuh. Aku sedang ingin mendiskusikan untuk mencari tahu siapa pembunuh tetua dari klan Han kita. Oh, ada kejadian seperti itu. Sepertinya ras manusia tidak semerosot yang kita duga. Pantas saja Kaisar masih menunda penyerangan dan memilih membuat terobosan terlebih dahulu. Tetua Iblis Suci berjalan dan duduk di kursi tertinggi. Han Gui dan Han Linghua langsung menyingkir. Mereka tidak berani bersikap kurang ajar di hadapan Tetua Iblis Suci. Han Gouyu, ceritakan situasi di 4.000 alam besar sekarang. Tuan Utusan, baru-baru ini terjadi gejolak yang luar biasa. Situasi ini dimulai dengan kemunculan bocah bernama Jichan. Dia hanya seorang generasi muda, tetapi memiliki kekuatan yang bisa membunuh leluhur klan kelas 2. Ranahnya hanya peringkat 12 dewa penguasa ilahi surgawi, tetapi dia bisa meningkatkan ranahnya 10 peringkat. Awalnya dia hanya bisa meningkatkan ranahnya 9 peringkat, tetapi ketika berhadapan dengan leluhur klan Tantai, dia membuat terobosan baru tentang kekuatan garis darahnya. Dia tidak hanya kuat dalam kultivasi bela diri, tetapi sangat kuat dalam tubuh fisik dan juga kekuatan jiwanya. Aku curiga bahwa dia berasal dari klan Ji di masa lalu. Seseorang yang bisa meningkatkan ranahnya 10 peringkat. Apakah kalian bercanda? Tetua Iblis Suci merasa itu tidak mungkin, jadi dia mengira Han Gouyu sedang menggodanya. Tuan Utusan, hal itu disaksikan langsung oleh tetua klan Han kita, bahkan dia ikut turun tangan. Namun ketika tetua kita ingin ikut campur tangan, Lang Wanda datang menghadang. Jadi tetua klan kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada bocah itu. Tetua Iblis Suci mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Jichan, mungkin dia benar-benar berasal dari klan itu. Aku harus melaporkan ini kepada Kaisar. Kita tidak boleh membiarkan dia terus berkembang. Kemungkinan kematian tetua klanmu juga disebabkan oleh klan Ji. Selain klan Ji, ada kemungkinan klan Lang dan klan Lim. Tuan Utusan, apakah menurutmu kematian anggota klan benar-benar disebabkan oleh klan Ji? Karena klan Lang, walaupun mereka sangat kuat, mereka tidak akan memicu konflik besar dengan klan Hanku dalam waktu ini. Namun untuk klan Lim, aku belum pernah mendengarnya sama sekali. Apakah klan Lim itu kuat? Mendengar pertanyaan Han Gouyu, Tetua Iblis Suci seperti ingin muntah karena jijik. Kamu tinggal di 4.000 alam besar, tetapi kamu tidak tahu klan Lim. Sungguh pencari informasi yang tidak berguna. Tuan Utusan, maafkan ketidaktahuanku. Aku benar-benar belum pernah mendengar tentang klan Lim. Han Gouyu sangat ketakutan, karena dia takut salah berbicara. Demi hubungan kita, aku akan memberitahumu. Klan Lim adalah klan Era Abadi sama sepertimu. Namun mereka bersembunyi sangat dalam. 3 kali kekalahan ras iblis kita, klan Lim memiliki peranan besar. Mereka lebih kuat dari klan Lang, tetapi keberadaan mereka sangat tersembunyi. Menurut tim sandi kita,
Klan Lim berlokasi di wilayah timur. Namun tempat pastinya belum bisa ditentukan. Kebetulan kedatanganku saat ini ingin menyampaikan pesan ini juga. Selidiki keberadaan klan Lim dan klan Ji. Jangan pernah berperang dengan mereka sebelum ada perintah dariku. Dan untuk memastikan kelangsungan klan Hanmu, aku akan meninggalkan 5 orang ras iblis. Semuanya adalah peringkat 15 gerbang ketiga dewa penguasa ilahi tertinggi. Chapter ke